Oke, selamat pagi, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana setting, wiring, programming untuk pengendalian motor AC 3 pas menggunakan inverter dan PLC. Ya, kita akan diskusi lebih detail terkait hal tersebut. Nah, untuk keperluan pengendalian motor AC 3 pas kita akan menggunakan inverter Panasonic, ya, Panasonic VF0. Jadi teman-teman, untuk bagaimana introduction tentang penggunaan inverter di sini untuk pengendalian motor listrik bisa lihat di video yang ada di deskripsi. Terus kemudian untuk PLC-nya kita akan menggunakan PLC Omron CP1E N40DTD, ya. Jadi ini ada 40 input output. Nah, di belakang saya di sini sudah saya gambarkan beberapa catatan yang nantinya akan membantu diskusi kita hari ini. Jadi nanti kita akan melihat beberapa hal di sini. Kalau kita akan memanfaatkan motor listrik, memanfaatkan inverter dan PLC di dalam sistem otomasi kita, maka kompetensi yang penting adalah terkait dengan pemilihan. Bagaimana kita bisa memilih motor listriknya, bagaimana memilih inverternya, memilih PLC-nya, gitu ya, sesuai dengan spesifikasi yang ada. Terus kemudian yang kedua kompetensinya adalah wiring, ya, bagaimana kita melakukan proses pengkabelan, baik pengkabelan input output untuk PLC, pengkabelan yang ada di inverter maupun di motor listrik. Yang ketiga, kita perlu menguasai setting parameter untuk inverter, ya, karena nanti antara pengkabelan, setting parameter, dan nanti yang terakhir adalah pemrograman itu saling terkait. Jadi kita harus bisa melakukan setting dengan benar supaya program kita juga nanti bisa berjalan dengan baik, gitu ya. Nah, yang keempat adalah pemrograman PLC atau PLC programming. Jadi hari ini kita akan fokus ke wiring, setting parameter, dan programming. Untuk pemilihan kita tidak akan membahas di video kali ini. Oke, mari kita lihat bersama. Nah, kita akan mengawali di sini dari sebuah studi kasus, ya. Studi kasusnya adalah di sini. Jadi kita mempunyai tombol 1, ya, tombol 1. Jika tombol 1 ditekan, motor akan berputar forward, ya, dengan frekuensi 25 Hz. Oke. Jika tombol 2 yang ditekan, motornya akan berputar reverse dengan frekuensi 25 Hz, ya. Jadi tergantung tombol mana yang kita tekan. Nah, jika kita menekan tombol 1, motor akan berputar forward dengan frekuensi 25 Hz. Kemudian, ya, 10 detik kemudian frekuensi akan berubah menjadi 50 Hz. Demikian pula saat tombol 2 ditekan, motor berputar reverse untuk frekuensi 25 Hz. 10 detik kemudian motor akan berputar forward, ya, berputar reverse, tetap berputar reverse dengan frekuensi 50 Hz. Jika tombol 3 ditekan, maka motor akan berhenti. Ya, tentunya kita nanti akan menyelesaikan di sini bagaimana kita melakukan proses wiringnya, bagaimana kita mengatur parameternya,
bagaimana kita memprogram PLC-nya untuk menyelesaikan kasus ini. Oke? Nah, saya akan memulai dari identifikasi, ya. Identifikasi yang ada di sini adalah identifikasi untuk input. Ya, untuk input kita mempunyai tombol 1, ya. Tombol 1 itu kita hubungkan, ya. Kita hubungkan ke alamat misalnya 0.00, ya. Kemudian tombol 2 itu kita hubungkan ke alamat 0.01, ya. Tombol 3 kita hubungkan ke alamat 0.02. Oke. Jadi tombol 1 untuk menjalankan forward, tombol 2 untuk menjalankan reverse, tombol 3 untuk menghentikan. Sedangkan output, ya, kita mempunyai output yang pertama, yaitu nanti yang akan terhubung untuk menjalankan forward, yaitu terhubung ke terminal 5. Maka saya kasih di sini yang terhubung ke terminal 5 itu nanti adalah 100.00. Sedangkan yang terhubung ke terminal 6, nanti kita untuk memutar reverse-nya 6 itu nanti terhubung ke 100.01. Sedangkan nanti karena kita ada 2 frekuensi, kita akan menggunakan multi speed. Nah, untuk multi speed ini kita akan menggunakan terminal 7, ya, terminal 7 untuk merubah speednya dari 25 menjadi 50. Maka terminal 7 nanti akan kita hubungkan ke 100.02. Ya. Ini adalah identifikasi kita. Nah, kenapa seperti ini? Nanti kenapa ini 5, kenapa ini 6, kenapa ini 7, nanti kita menjelaskan lebih detail, ya. Nah, sekarang dari di sini kita akan membuat wiringnya, ya. Wiringnya pertama adalah wiring untuk input output yang ada di sini. Oke, wiringnya dari kamennya misalnya kita hubungkan ke negatif, maka di sini tombol 1 ini adalah TB1, terus kemudian tombol 2 ini adalah TB2, dan yang ini adalah tombol 3. Ya, ini adalah TB3. Oke. Nah, kita sudah menghubungkan inputnya. Nah, sekarang kita akan menghubungkan 5, 6, 7, ya, 5, 6, 7. Nanti saya akan menggunakan yang warna merah, itu ya. 5, ini kita hubungkan ke 5. Ya. Terus kemudian yang satu ini kita hubungkan ke 6. Sedangkan yang 100.02 di sini kita hubungkan ke 7. Oke. Nah, sedangkan common ini semuanya kita hubungkan ke 3. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita untuk menjalankan inverter ini dari luar, maka 3 ini fungsinya sebagai common, ya. Kemudian 5 itu untuk forward, 6 untuk reverse. Oke. Nah, maka di sini common ini semuanya kita hubungkan ke terminal 3. Ya. Common kita hubungkan ke terminal 3. Jadi di sini input output yang ada di PLC di sini dengan ini adalah digital input yang ada di inverter. Ini sudah kita hubungkan. Oke, masih dalam wiring. Untuk PLC kita perlu wiring power, ya. Karena di sini adalah D, maka powernya adalah DC. Ini sudah kita hubungkan. Sedangkan inverter Panasonic VF0 di sini powernya, ya, powernya ini kita hubungkan ke 220 VAC 1 pas, ya. Ini 1 pas. Jadi inverter di sini inputnya adalah 1 pas 220, outputnya UVW ini kita hubungkan ke motor, yaitu 220 volt AC 3 pas. Jadi inputnya 1 pas 220, outputnya 3 pas 220. Oke. Nah, kemudian masih di wiring,
di motor di sini kita hubungkan secara delta, ya. Jadi motor itu ada 6 terminal, ya, terminal U1, V1, W1 sama W2, U2, V2. Maka U1 sama W2, V1 sama U2, W1 sama U2 ini kita jumper. Kemudian UVW yang ada di inverter di sini dihubungkan ke U1, V1 dan W1. Nah, ini adalah hubungan secara delta sesuai dengan nameplate yang ada di motor listriknya, yaitu jika input untuk motor ini adalah 2203 pas, maka dia dihubungkan secara delta. Oke. Nah, untuk wiringnya sudah selesai kita lakukan. Nah, sekarang yang menjadi catatan sebelum nanti kita membuat program, yaitu parameter, ya, parameter. Nah, parameter inverter yang penting itu ada 2, yaitu satu adalah P08, itu adalah parameter yang fungsinya untuk menjalankan. Istilahnya di sini adalah lokal sama external control, gitu ya. Jadi kita bisa menjalankan dari lokal yang ada di tombol-tombol yang ada di sini. Jadi kita nanti menjalankan dari tombol sini, ya, menghentikan dari tombol sini itu lokal. Tetapi karena kita nanti akan dikendalikan oleh PLC, maka kita tidak boleh mengisi untuk lokal. Kita harus yang eksternal untuk menjalankan. Jadi P08 tidak boleh diisi 0 atau 1. Karena kalau 0 atau 1, kita tidak akan bisa menjalankan ini dari eksternal. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi kita harus mengendalikannya dari eksternal. Nah, parameter yang bisa dipilih di P08 itu bisa 2, 4, 3, 5, ya. Alternatif yang ada di sini biasa kita menggunakan adalah 4 dan 5, ya. Nah, kalau diisi 4, maka kita harus paham bagaimana caranya untuk menjalankan dan membalik arah putaran, ya. Karena itu nanti mempengaruhi program kita. Ya, kalau diisinya 4, maka untuk menjalankan yang terminal yang terhubung ke terminal 5 di sini harus aktif. Ya, kalau tidak aktif, maka otomatis dia berhenti. Sedangkan terminal 6 itu fungsinya hanya untuk forward sama reverse. Ya, forward sama reverse. Jadi kalau misalnya terminal, ya, kalau kita bisa lihat di manualnya yang ada di sini di P08, kalau terminal yang terhubung ke 6 ini adalah on, maka dia forward, ya. Kalau dia off, dia akan reverse, ya. Jadi untuk jalan 5 ini harus on. Nah, putarnya akan forward atau reverse tergantung dari terminal 6 ini on atau off. Kalau terminal 6 on, maka forward. Kalau terminal 6 off, maka reverse. Gitu ya. Itu kalau kita isi parameternya 4. Kalau kita isi parameternya 5, maka di sini cara jalan dan balik arah putarannya berbeda. Jadi kalau terhubung ke yang terhubung ke 5 itu on, maka dia akan berjalan forward. Tetapi kalau yang terhubung ke 6 yang on, dia akan berjalan reverse. Ya. Kita lihat bedanya yang ada di sini. Jadi tadi untuk jalan 5 ini harus on. Forward sama reverse-nya tergantung 6. Ya, kalau 6-nya on, forward, kalau 6-nya off, reverse. Tapi kalau yang parameternya 5, kalau mau jalan forward, 5 on. Kalau mau jalan reverse, 6-nya yang on. Ya. Nah, nanti itu akan mempengaruhi program PLC kita. Ya. Maka harus diperhatikan. Nah, untuk kasus kita nanti akan kita isi dengan 5. Ya. Kita isi dengan 5 sehingga kalau menjalankan forward 5-nya yang on, menjalankan reverse 6-nya yang on. Parameter kedua yang penting adalah P09, yaitu untuk mengatur kecepatan. Bisa dari lokal, diisi 0 atau 1, bisa dari eksternal, ya. Kalau diisi P09 itu 0, maka
dia nanti untuk mengatur kecepatannya dari potensio yang ada di sini. Jadi di sini ada potensio yang berfungsi untuk bisa mengatur kecepatan. Kalau isinya 0. Kalau isinya 1, maka mengatur kecepatannya dari panah atas panah bawah. Ya, untuk kita nanti pengaturan kecepatan P09-nya kita isi 1. Ya, kita isi 1. Jadi nanti mengatur kecepatannya yang pertama, frekuensi yang utamanya itu dari panah atas atau panah bawah. Oke ya. Nah, itu adalah untuk parameter P09, itu untuk frekuensi. Jadi nanti kita atur dengan panah atas bawah, frekuensinya 25 Hz. Ya. Jadi kalau setiap kali dijalankan dia akan berputar 25 Hz. Itu kita atur dari P09-nya yang kita isi 1 tadi, frekuensinya diatur dari panah atas panah bawah, di sini kita atur 25 Hz. Nah, sedangkan bagaimana untuk membuat frekuensinya berubah menjadi 50 Hz? Nah, di sini kita perlu parameter yang lain. Ya. Parameternya apa? Yaitu parameternya yang digunakan untuk multispeed adalah yang P19. Ini SW1 itu adalah yang 7. 7 itu adalah SW1. Ya. Kalau SW P09 ini diisi 0, maka SW1 ini berfungsi untuk multi speed. Ya, untuk multi speed. Jadi P19 harus diisi 0. Itu untuk multi speed. Kalau yang parameter 8 untuk multispeed yang berikutnya, ini adalah SW2 diisi di P20. Kalau 9 itu SW3 diisi P21 nantinya. Tapi kalau kita hanya 2 kecepatan, maka kita cukup menggunakan 1 input. Ya. Maka input 7 yang kita gunakan, input 7 ini kita isi 0 supaya bisa berfungsi multispeed. Nah, kalau SB7 ini sudah kita isi 0, ini multispeed. Kalau ini on, nanti kecepatannya akan kita isi di parameter P32. Maka P32 di sini harus kita isi 50 Hz. Sehingga nanti saat 10 detik kemudian, ya, 50 Hz di sini akan bekerja. Jadi ketika 7 ini on, jadi ketika 7 ini on, maka P32 frekuensinya yang akan aktif. Tapi kalau P7-nya off, yang aktif adalah parameter di P09 tadi yang kita isi 1, frekuensinya kita isi dari panah atas, panah bawah. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada parameter lain yang penting di situ, yaitu akselerasi. Ini P01, P02 untuk deselerasi. Akselerasi itu dari kecepatan dia awal ke kecepatan maksimal. Itu berapa perubahan kecepatannya, akselerasinya, percepatannya. Deselerasi dari kecepatan maksimal sampai dia kecepatan minimal, gitu ya. Terus kemudian ada VF pattern, ya, kita isi yang 50 Hz, ada 50 sama 60, kita menggunakan yang 50 Hz. Sedangkan VF untuk curve kita isi 0, ya, karena ini kita gunakan untuk mesin. Nanti kalau kita gunakan untuk pompa atau fan, maka kita isi 1, karena di situ kurvanya akan berbeda, ya. Kalau VF yang 0 ini kurvanya linear. Tapi kalau yang VF yang diisi 1 nanti kurvanya itu eksponensial, gitu ya. Jadi cara menggerakkan untuk pompa dan fan itu berbeda dibandingkan dengan cara menggerakkan untuk mesin-mesin biasa, gitu ya. Terus overload current-nya P07 ini bisa kita isi 3,6 gitu, seperti itu, ya. Nah, ini jadi sekarang wiring sudah, terus kemudian parameter P08 sudah kita isi 5, terus kemudian P09 sudah kita isi 1, ya. Nah, sekarang bagaimana programnya, ya, programnya. Nah, kita akan membuat program. Nah, ini sudah penuh, ini kita buat di mana ya programnya ya. Nah, oke, saya akan buat program di sini. Ini masih sedikit kosong, gitu ya. Nah, programnya kita harus mempunyai latching untuk tombol 1, latching untuk tombol 2. Maka di sini kita punya latching untuk tombol 1. Ya.
Terus kemudian latching untuk tombol 2. Ya. Ini adalah latching untuk tombol 2. Terus kemudian untuk timer, ya. Untuk timer ini adalah pin timer 0 yang kita pakai, isinya adalah 100, ya, karena 10 detik, ya, ini kan kali 0,1 isinya 100, ya. Terus yang terakhir nanti adalah untuk menghidupkan yang terminal terhubung ke 7 tadi 100.02. Di sini kita isi 100.02, ya. 100.02. Ini untuk terminal 7. Ya. Programnya bagaimana? Maka tombol 1 ini adalah tombol 1. Tombol 1 ini adalah 0.0. Stopnya tombol 3, ini 0.02. Ya. Terus kemudian mengaktifkan, kalau tombol 1 kan yang aktif kan terminal 5. 5 adalah 100.00. Ya. Ini di latching di 100.00. Ya, ini nanti kita isi nanti, ya. Terus kemudian yang di sini ini adalah untuk 0.01, ya. Ini adalah 0.02 untuk stopnya. Ini yang di 100.01, ya. Ini di latching di 100.01. Nah, ini adalah interlock. Jadi ini nanti akan memberikan interlock ke sini. Jadi kalau sudah jalan forward tidak bisa jalan reverse, kalau sudah jalan reverse tidak bisa jalan forward. Maka di sini adalah 100.01, di sini adalah 100.00. Oke? Ya, terus kemudian di sini 100.00 dan atau 100.01 itu menghidupkan timer. Jadi nanti baik jalan forward, ini adalah forward, ini adalah reverse, ya. Ini adalah untuk speed 50, ya. Jadi kalau ini ditekan 00, ditekan berputar forward, ya. Kemudian ini akan terbuka sehingga kita tidak bisa menekan reverse. Kemudian ini akan mengaktifkan timer. 5 detik kemudian, maka di sini ini adalah timer, ya. T0 ini adalah timer untuk mengaktifkan 100.02 untuk merubah ke speed 50. Demikian pula saat 01 kita aktifkan, 101 ini aktif, 101 ini mengaktifkan timer, timer 0 mengaktifkan 100.02. Ya. Jadi ini adalah bagaimana wiringnya, bagaimana kita mengatur parameternya, terus bagaimana kita programnya. Semoga programnya ini jelas terlihat. Oke. Selanjutnya mari kita lihat, kita praktekkan bersama apa yang tadi sudah kita gambarkan untuk kita praktekkan secara real. Oke, mari kita lihat bersama. Oke, mari kita lihat bersama. Jadi ini adalah motornya, ini sudah kita hubungkan ke inverter, ya. Di sini sambungannya sudah kita hubungkan secara delta. Ini inverternya Panasonic VF0, ya. Kemudian ini adalah PLC-nya, PLC Omron CP1E N40DTD, ya. Ini sudah kita wiring. Jadi ini adalah tombol untuk memutar forward, ini tombol untuk memutar reverse, ini tombol stop. Sedangkan ini adalah terminal 3 yang commonnya dari inverter. Ini terminal 5, 6 sama 7 yang sudah kita hubungkan. 5 nanti untuk memutar reverse, 6 untuk memutar 5 forward, 6 reverse, 7 untuk menghentikan, ya. Kemudian ini adalah input output PLC-nya, ya, kita sudah hubungkan. Jadi input kita hubungkan dengan tombol, ya, tombol 1, tombol 2, tombol 3, sedangkan output kita hubungkan dengan outputnya dari digital input dari inverter. Oke, parameternya juga sudah kita atur, ya. P08 kita isi 5. Jadi P08 ini kita isi 5, ya, sudah kita isi 5. Terus kemudian
P19-nya P9-nya kita isi 1 ya, supaya mengaturnya dari panah atas panah bawah. Terus P19-nya kita isi 0. Terus kemudian P32-nya kita isi 50. Oke. Jadi kalau kita menekan tombol hijau, dia akan berputar forward dengan frekuensi 25. Ini menghitung timernya 10 detik kemudian, maka dia akan ini on ya, sehingga terminal yang terhubung ke 7 on, frekuensinya berubah jadi 50. Ini forward. Tombol reverse tidak fungsi karena ada interlock. Kalau ini kita stop ya, kemudian kita tekan reverse, maka dia akan berputar reverse dengan frekuensi 25. 10 detik kemudian dia akan berubah menjadi 50 Hz. Ya. Kemudian ini kita stop. Oke, demikian bagaimana kita mengendalikan motor AC 3 pas melalui inverter dan PLC, di mana kita bahas adalah wiringnya, pengaturan parameter dan pemrograman PLC-nya.